Oke, silakan ke Bu Ani. Okay. Hello, good morning everybody. How are you today? Oke, Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bersama melalui Zoom, yaitu pembelajaran tematik tema 5, subtema 1, pahlawanku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk hari ini berhubung hari Kamis, seperti biasanya kita di sekolah itu kan biasanya berdoa dalam bahasa Inggris untuk hari Selasa dan Kamis. Maka untuk hari ini Ibu mau kita berdoanya dalam bahasa Inggris. Nah, untuk itu Ibu minta bantuan salah satu teman kita untuk memimpin doa. Reynadu. Halo Rey. Boleh di-unmute? Udah di-unmute, Oke, Reynadu. Oke, Ibu minta bantuannya untuk memimpin doa pada hari ini ya. Ya. Oke, silakan Rey. Bu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear God, we thank you for a wonderful day you have made. Please help us to study well and become good for everyone. Please bless our teachers too. Give them patience to teach us. In Jesus' name we have prayed. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive who those sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oke, thank you Reynadu. Iya, you're welcome. Oke, anak-anak. Nah, kita sudah berdoa. Untuk itu, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan anak-anak untuk mengisi presensi melalui link yang sudah dikirimkan di grup kelas masing-masing ya. Kemudian, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit rambu-rambu pembelajarannya supaya kita bisa tertib dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Yang pertama, anak-anak, Ibu harapkan semuanya sudah duduk rapi, kemudian menggunakan seragam sekolah yang rapi, background juga rapi, kemudian selama pembelajaran berlangsung, Ibu harap chat digunakan hanya untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran. Dan kemudian anak-anak nanti Ibu harap dapat tertib, tidak mencoret-coret layar materi yang akan Ibu sharekan. Begitu untuk rambu-rambunya. Kalau ada pertanyaan, anak-anak bisa melambaikan tangannya ya. Oke, untuk itu anak-anak semuanya sudah paham ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tema yang seperti Ibu sampaikan tadi, yaitu pahlawanku. Nah, untuk tema pahlawanku ini, kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran muatan bahasa Indonesia dan IPS. Bentar ya.
Tolong main dengan kipas mah. Nomor 3 ada kan ke sini. Terima kasih ya, Dek. Bentar ya anak-anak. Besok aku coba zoom lagi. Oke. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya nih sebenarnya berkaitan dengan tema kita. Tanggal 10 November itu kita memperingati hari apa sih? Hari Ayo, siapa yang bisa jawab? pahlawan. Hari pahlawan. Hari pahlawan. Hari pahlawan. Hari pahlawan, iya benar sekali. Jadi pada tanggal 10 November kemarin kita memperingati Hari Pahlawan. Pahlawan. Oke. Ibu mau tanya juga, anak-anak ada yang tahu tidak pahlawan-pahlawan yang berasal dari daerah Bengkulu? Ada yang tahu nama-namanya? Bengkulu apa ya? Ada yang tahu? Pahlawan yang berasal dari daerah Bengkulu. Coba, Fiona. Ibu Fatmawati. Siapa? Ibu Fatmawati. Ya, Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati ini berasal dari daerah Bengkulu. Nah, anak-anak tahu tidak kalau di daerah Bengkulu itu banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Salah satunya pasti anak-anak sudah tahu ya. Ayo, siapa yang masih ingat atau sering mengunjungi tempat tersebut? Ada tidak di antara kalian yang sering mengunjungi atau pernah mengunjungi tempat bersejarah di daerah Bengkulu? Nggak pernah. Saya Bu. Coba Bu. Raymond. Coba Raymond. Siapa Bu? Saya Raymond. pernah. Pernah? Nggak pernah ke tempat bersejarah. Tidak pernah ke tempat bersejarah. Di daerah Bengkulu juga tidak pernah ya, Re? Aku pernah, Bu. Aku pernah. Anak-anak yang pernah. Pernah loh, Bu. Pernah, Bu.
Pernah, Bu. Ibu mau coba Brian. Halo Brian. Oh, Brian kan. Iya, pasti. Brian pernah mengunjungi tempat bersejarah di Bengkulu? Dian. Brian Kwan Ya, Bu. pernah mengunjungi tempat bersejarah di daerah Bengkulu? Pernah, Bu. Tempat yang mana, Nak? Benteng Marlboro. Oke, Benteng Marlboro. Tempat selain Benteng Marlboro? Pak Soekarno. Kita pernah kan? Woi, kan Belku susah sama kayak aku mah. Terus satu lagi. Yang satu lagi belum mau. Bukan pahlawan. Bukan. Kepada anak-anak semuanya, Ibu minta tolong di unmute dulu. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, pembelajaran kita memang mengenai kepahlawanan dan tempat-tempat bersejarah di daerah setempat kita. Nah, untuk itu, Ibu akan menjelaskan mengenai muatan KD-nya. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia itu KD-nya 3.1, yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian, muatan IPS, KD-nya 3.8, mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat kini. Nah, tujuan pembelajaran kita dari kedua KD tadi yaitu yang pertama, dengan membaca teks atau menonton video tentang Raja Purnawarman, siswa menemukan pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian, dengan membaca teks atau menonton video tentang Raja Purnawarman, siswa dapat menganalisis pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Berikutnya, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat kini. Berikut, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengklasifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat kini. Nah, ini pertanyaan yang tadi sudah Ibu tanya. Nah, nama-nama tempat bersejarah di Bengkulu selain tadi teman kalian sudah mengatakan yaitu Benteng Marlboro. Nah, ini ada Benteng Marlboro yaitu peninggalan Inggris. Kemudian ada Tugu Thomas Parr, ini juga peninggalan Inggris. Dan berikutnya itu ada Masjid Jami. Nah, Masjid Jami ini dirancang oleh Insinyur Soekarno karena pada saat itu masyarakat Bengkulu ingin memiliki sebuah masjid yang katanya besar. Jadi Insinyur Soekarno merancang Masjid Jami untuk warga Bengkulu. Kemudian ada Rumah Pengasingan Bung Karno yang terletak di Kelurahan Anggut. Nah, disinilah Bung Karno sempat tinggal ketika ia diasingkan. Kemudian ada Rumah Fatmawati, dan berikutnya ada Kampung Tionghoa atau yang sering kita kenal dengan Kampung Cina. Dan ternyata ini merupakan tempat bersejarah, salah satu tempat bersejarah di daerah Bengkulu. Dan yang terakhir itu ada Persemayaman Panglima Sentot Alibasa. Nah, untuk tempat-tempat bersejarah lainnya di Bengkulu itu sebenarnya masih sangat banyak, hanya di Bengkulu ini tidak terekspos secara menyeluruh, jadi yang sering orang temui dan masyarakat
kenal hanya sebagian kecil saja. Nah, untuk itu berkaitan dengan tempat-tempat bersejarah, kemudian kepahlawanan, kita akan mempelajari mengenai teks non-fiksi karena teks non-fiksi ini merupakan teks yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada pada kehidupan nyata. Nah, teks non-fiksi ini berisi kejadian-kejadian yang sebenarnya ada dan memberikan informasi. Nah, biasanya teks non-fiksi ini tidak mengada-ada seperti teks fiksi atau cerita fiksi. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari teks non-fiksi, untuk memahami isi bacaannya, kita dapat menemukan semua informasi penting dalam bacaan, itu dengan cara memahami isi bacaan terlebih dahulu. Nah, untuk apa sih kita memahami isi bacaan terlebih dahulu? Sementara Oke. Nah, informasi ini merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Nah, untuk itu biasanya oleh informasi kita dapat memahami isi bacaan. Selain memahami isi bacaan, jangan lupa untuk menggunakan kata tanya agar kita bisa memperoleh informasi pentingnya. Nah, terkadang kan kalau kita membaca sebuah teks, kita baca saja tanpa tahu apa sih sebenarnya informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Nah, anak-anak dapat menggunakan beberapa kata tanya untuk menggali atau menemukan informasi penting di dalam sebuah teks, terutama teks fiksi, non-fiksi. Oke, yang pertama, anak-anak dapat menggunakan kata tanya apa. Kata tanya apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa yang ada di dalam teks. Kemudian, anak-anak bisa menggunakan kata tanya siapa untuk menanyakan tokoh di dalam teks. Kemudian, kata tanya di mana, ini penting juga karena dengan kata tanya di mana, kita dapat menanyakan tempat peristiwa atau kejadian di dalam teks tersebut berlangsung. Kemudian, ada kata tanya kapan, ini untuk menanyakan waktu peristiwa dalam teks. Jadi, kata tanya kapan, ini akan memperjelas kapan terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian, kata tanya mengapa, ini untuk menanyakan sebab atau alasan, masalah atau peristiwa atau kejadian di dalam teks tersebut mengapa bisa terjadi. Nah, anak-anak bisa menggunakan kata tanya mengapa. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana. Nah, bagaimana ini biasanya untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan terjadinya peristiwa atau kejadian di dalam teks. Nah, Ibu akan memberikan sebuah teks non-fiksi. Anak-anak nanti dapat menggali atau menemukan informasi atau fakta penting dari teks ini dengan menggunakan keenam kata tanya ini. Kalaupun dari keenam kata tanya ini ada salah satu atau duanya tidak bisa anak-anak temukan, tidak apa-apa ya, anak-anak bisa menggunakan kata tanya yang lainnya untuk menggali informasinya. Nah, anak-anak penting juga untuk diketahui bahwa
informasi yang akan anak-anak peroleh dari sebuah teks itu biasanya bisa berada atau bisa terbaca yang dinamakan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Nah, apa itu tersurat dan tersirat? Nah, jawaban tersurat ini berarti jawabannya itu tertulis jelas pada kalimat-kalimat di dalam teks. Jadi ketika anak membacanya, menggunakan kata tanya tadi, anak-anak langsung menemukan jawaban pada kalimat-kalimat dalam teksnya. Nah, terkadang ada jawaban yang tidak kita temukan langsung di dalam teks. Nah, ini jawaban tersirat. Nah, berarti jawaban ini harus disimpulkan berdasarkan informasi di dalam teks. Jadi, anak-anak dapat membuat kesimpulannya setelah anak-anak membaca seluruh isi teks. Nah, ini adalah salah satu contoh teks non-fiksi, yaitu Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Nah, teks ini dapat anak-anak baca, dan Ibu juga sudah siapkan video, anak-anak bisa simak, dan diingat, anak-anak bisa menemukan informasi penting atau faktanya menggunakan kata tanya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, anak-anak boleh menyimak video yang akan Ibu putarkan. Nanti kalau anak-anak ada pertanyaan atau mau menyampaikan pendapatnya, boleh dengan mengacungkan tangan atau melambaikan tangannya ya. Oke, tunggu sebentar ya. Mute. Oke, anak-anak bisa di mute dulu suaranya. Di mute ya. Oke. Silakan di mute terlebih dahulu. Oke, ada Gusta. Tolong di mute dulu suaranya, Nak. Gian. Mute. Gian, mute. Bentar ya anak-anak, Ibu minta tolong kepada anak-anak yang belum suaranya di mute, silakan di mute dulu. Kevin, Yan, oke, silakan anak-anak semuanya. Boleh di mute dulu ya suaranya. Udah, Bu. Ya, Bu. Disuruh matikan suara.
Bu, nggak ada suara, Bu. yang bernama beliau hidup di masa kerajaan Hindu. Lalu, bagaimana sih kisah perjuangannya sehingga ia dikenal juga dengan sebutan sebagai Panji Segala Raja. Nah, agar lebih menarik lagi, mari kita simak sama-sama ya. Raja Tarumanegara atau Raja Punawara memerintah kerajaan Tarumanegara dimulai pada tahun 395 Masehi. Ia merupakan pahlawan bagi rakyatnya karena dan bekerja keras membangkitkan rasa persatuan dalam masyarakatnya. Videonya, Bu. Supaya mau bekerja sama dan ada gambar. Punawara sangat senang dalam memperhatikan rakyatnya. Kenapa? Karena agar terhindar dari Nggak ada gambar, Bu. Bentar ya. Kali 6. bencana alam yang berupa banjir. Seorang raja yang bernama Raja Punawarman. Beliau hidup di masa kerajaan Hindu. Lalu bagaimana sih kisah perjuangannya sehingga ia dikenal juga dengan sebutan sebagai Panji Segala Raja. Nah, agar lebih menarik lagi, mari kita simak sama-sama ya. Raja Tarumanegara atau Raja Punawara memerintah kerajaan Tarumanegara dimulai pada tahun 395 Masehi. Ia merupakan pahlawan bagi rakyatnya karena berjuang dan bekerja keras membangkitkan rasa persatuan dalam masyarakatnya. Supaya mau bekerja sama dan bergotong royong dalam menggali saluran air, Raja Punawarman sangat senang dalam memperhatikan rakyatnya. Kenapa? Karena agar terhindar dari bencana alam yang berupa banjir. Lalu, pada saat musim kemarau tiba, lahan pertanian akan tetap subur dan putus-putus ringan. Raja Punawarman rakyat kerajaan Tarumanegara sangat senang karena lahan sangat subur. Kemudian Putus-putus, Bu. Punawarman juga berhasil berjasa memberantas para perompak. Raja Punawarman berani memimpin angkatan laut dan Tarumanegara. Enggak kedengaran. Dan memenangi para bajak laut yang berjalan di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Punawarman berhasil membasmi semua para perompak, barulah keadaan menjadi sangat aman. Nah, karena kepemimpinannya, rakyat kerajaan Tarumanegara bisa hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat atas perjuangannya, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti. Nah, mungkin pernah mendengar ya, nama prasastinya dikenal juga dengan sebutan Prasasti Ciaruten. Nah, bagaimana? Apakah anak soleh masih ingat perjuangan Raja Punawarman untuk rakyatnya? Raja Punawarman telah membangkitkan rasa persatuan dalam masyarakatnya untuk mewujudkan hidup aman dan sejahtera. Bekerja sama dan bergotong royong merupakan contoh sikap persatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga membutuhkan sikap persatuan. Persatuan sangat penting dalam mencapai tujuan. Pekerjaan yang sulit akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Misalnya piket kelas. Membersihkan kelas terasa ringan dan cepat bersih ketika kita melakukannya secara bergotong royong. Tanpa sikap persatuan akan mudah diadu domba dan menghancurkan rasa persaudaraan. Misalnya perkelahian antar siswa. Raja Punawarman memiliki sikap kepahlawanan yang patut menjadi teladan bagi kita. Salah satunya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini
sini, apakah anak soleh tahu apa itu sikap kepahlawanan? Atau seperti apa sih sikap kepahlawanan itu? Sikap kepahlawanan yang bisa anak soleh temukan pada cerita tadi, contohnya seperti sikap berani, kemudian sikap pantang menyerah dalam memperjuangkan rakyat agar dapat hidup aman dan sejahtera. Oke, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, apakah anak-anak bisa menemukan informasi penting melalui teksnya tadi? Atau ada yang mau memberikan pendapatnya, boleh di unmute. Oke, ada yang mau memberikan pendapatnya setelah menonton videonya tadi? Coba yang mau memberikan pendapat atau memberikan pertanyaan. Oke, coba Abram Gorga. Abram Gorga. Oke, Abram Gorga. Sudah bisa di-unmute? Coba. Udah. Oke. Halo, Abram. Ya, Bu. Ya, Bu. Halo, Gorga. Ya, Bu. Oke, Gorga menemukan informasi apa melalui video tadi, Nak? Video tadi. Tadi kan nonton. Oke, sepertinya videonya tidak terputar ya di tempat Gorga. Iya, Bu. Oke, Putus-putus. coba. Iya, oke. Ibu alihkan. Coba ke Putus-putus. Kalista Karinha. Kalista Karinha. Putus-putus, Bu. Halo, Kalista. Ya, Bu. Oke, dari video yang sudah Ibu putarkan tadi, Kalista menemukan informasi penting apa? Bisa, Bu, karena videonya putus-putus. Putus-putus ya? Iya. Oh, oke, Ibu alihkan ke teman yang lain ya. Oke, coba Kalista Novelia. Kalista Novelia. Ya, kedengaran, Bu, tadi. Putus-putus. Kenapa, Nak? Putus-putus ya? Ya. Aduh. Oke, Ibu alihkan lagi ke teman yang lain. Oke, coba yang bisa boleh acungkan tangannya. Yang tadi bisa. Oke, coba Renadu. Renadu. Ya, Bu. Ibu. Oke, Renadu. Ya. 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 Oke. Bisa Tadi saya?
videonya sudah diputar. Renadu dapat menemukan informasi penting apa? Bahwa Raja Purnawarman itu adalah raja baik karena dia peduli kepada rakyat dan melancarkan saluran air supaya petani dapat Agak menghasilkan. kencang dikit, soalnya nggak dengar. Raja Purnawarman adalah seorang raja yang baik karena dia peduli dengan rakyat dengan cara membangun saluran air untuk petani supaya bisa menghasilkan panen, dan dia juga melawan bajak laut dan perompak supaya rakyatnya aman. Oke, benar sekali ya jawabannya dari Renadu. Jadi, Renadu menemukan banyak informasi penting melalui video yang sudah diputar tadi. Oke, ini ada Malvin. Malvin Fazli. Tidak. Malvin Fazli, boleh di-unmute? Bu, aku mau nanya. Kapan Bentar Raja ya. Purnawarman lahir? Raja? Purnawarman lahir. Bentar ya, Nak ya. Bu, aku mau nanya. Sebentar ya. Kapan? Ya, untuk Malvin Fazli, pertanyaannya kapan Raja Purnawarman lahir ya? Iya. Halo Malvin, oke. Untuk Raja Purnawarman ini lahirnya pada tanggal 6 Maret 372 Masehi. Sangat-sangat lama dan pastinya kita semua belum ada ya. Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Malvin Fazli. Nah, untuk anak-anak yang lainnya. Ibu, aku mau nanya. Bentar. Enggak. Oke, Ibu akan beri kesempatan kepada satu orang lagi. Itu kita akan lanjutkan materi kita. Oke. Yang terakhir. Bentar. Pertanyaannya. Ibu. Yang mau bertanya boleh Melvin? Melvin? Bu, nanti itunya ceritanya Halo, dikirim ke Melvin. grup lagi kan, Bu? Halo Melvin. Nanti ceritanya dikirim ke grup lagi kan, Bu? Oke, Melvin, untuk materinya nanti akan Ibu sharekan di grup lagi setelah Zoom kita selesai. Oke, kepada anak-anak semuanya, pertanyaan yang Ibu harapkan anak-anak dapat menemukan informasi penting melalui teks, video yang Ibu sharekan tadi. Nah, salah satu teman kalian tadi sudah menyampaikan informasi pentingnya. Bahwa Raja Purnawarman ini adalah raja yang baik, bajak laut yang selama kepemimpinan Raja Purnawarman ini membuat warga masyarakat Kerajaan Tarumanagara itu
tidak nyaman. Dan setelah Raja Purnawarman memimpin dan berani mengambil alih, maka kehidupan masyarakat menjadi nyaman dan Oke, anak-anak semuanya boleh di unmute ya, di mute ya. Nah, anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi kita. Boleh di unmute semua ya. From Ramon ke sana ini. Ke pahlawan. Woi, banyak nyentuh. Ngapung tuh wika. Pertanyaan kepada anak-anak mengenai teks non-fiksi atau video tadi. Ya, sebelumnya Ibu ya. Pertanyaan yang pertama dari Ibu itu, siapa tokoh yang dibahas di dalam teks tersebut? Atau di dalam video tadi? Siapa yang bisa menjawab? Boleh langsung. Raja Purnawarman. Wah, itu nggak pecatnya tuh, digunain yang basing-basing. Siapa main FF? Absenmu udah terdaftar, Cang. Raja Purnawarman. Oke, boleh dijawab. Coba. Lah, kalau kukasa makin bukan yang serius, kali cepat-cepat. Coba Gesiana. Sudah membuat jawaban. Gesiana. Begini. Halo Gesiana. Sivil. Halo Sivil. Ya numpang Ibu itu. Iya harusnya. Mengganti. Halo Sivil. Halo. Enggak, udah jauh dulu dong. Oke, Ibu. Ibu alihkan ke teman yang lain ya. Coba Fiona. Coba Fiona. Siapa tokoh yang ada pada video tadi? Raja Purnawarman. Ya, benar sekali, Raja Purnawarman. Oke, Ibu harap anak-anak bisa tertib ya. Dan baiklah, Bu. Untuk pertanyaan Ibu selanjutnya, anak-anak bisa ketik jawabannya di chat. Jadi chat dapat anak-anak gunakan untuk menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan dan tidak untuk membahas yang lain. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu.
Untuk chat, anak-anak dapat menggunakannya untuk menjawab pertanyaan Ibu ya. Tidak untuk membahas yang... Ya, Bu. Listen to Mama. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah kapankah Raja Purnawarman memerintah kerajaan Tarumanegara? Yang bisa menjawab langsung ketik di chat saja jawabannya. Oke. Sebelum Masehi bukan Oke, dari jawaban anak-anak. Sebentar ya. Pada tahun 395 M. 395 M. Oke, pada tahun 395 M. Ada yang bilang seperti itu. Oke, gue jelaskan. M itu maksudnya Masehi ya anak-anak. Bukan M meter, tapi Masehi. Oke, Raja Purnawarman itu memerintah kerajaan Tarumanegara Pada tahun 15. pada tahun 395 Masehi. Oke, nanti akan Ibu tunjuk siapa yang akan menjawab pertanyaan Ibu selanjutnya ya. Anak-anak boleh siap-siap. Ibu mau coba Aurelia. Boleh di-unmute? Halo Aurelia. Yang mana? Oke, pertanyaan dari Ibu boleh disimak. Di daerah mana Raja Purnawarman memperbaiki aliran Sungai Gangga? Halo Aurel. Aku, Bu. Aurelia. Ada kan Aurelia? Saya Stella, Bu. Cirebon, Bu. Cirebon, Bu. Oke, sambil Cirebon, Bu. jawab. Cirebon, Bu. Cirebon. Cirebon, Cirebon. Maxi. Cirebon, 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 Cirebon. Cirebon, Bu. Ya. Semuanya benar ya. Jawabannya adalah di daerah Cirebon. Ibu, mantap. Ibu. Mantap kan? Ibu Ani, saya punya pertanyaan. Sebentar ya, Nana. Bentar ya, Renatu. Bye-bye. Ya, anak-anak. Ibu ada pertanyaan satu lagi. Baiklah, Bu.
Nah, sebagai bentuk kecintaan masyarakat Tarumanegara, Kerajaan Tarumanegara, masyarakat ini mewujudkannya dalam bentuk apa? Kecintaan mereka itu terhadap Raja Purnawarman diwujudkan masyarakat dalam bentuk apa, Nak? Dalam bentuk membuat prestasi. dalam bentuk apa, Kevin? Prestasinya diabadikan. Prestasi. Oh iya, dalam bentuk prasasti ya. Nah, prasasti ini yang dikenal sebagai Teun. Oke. Kita akan lanjutkan materi kita. Iya, Meh. Kak. Kebang, ribut terus malas. Oke. Ibu ingatkan kembali untuk anak-anak dapat memute semua suaranya dan simak kembali penjelasan Ibu mengenai materi kita. Nah, jadi perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman terhadap Kerajaan Tarumanegara ini adalah yang pertama, perjuangannya dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Dan berikutnya, Raja Purnawarman ini selalu berjuang untuk rakyatnya. Dan yang ketiga, Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Nah, itu merupakan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Bu, kenapa macet? Oke. Berikutnya adalah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman ini adalah berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Jadi, Raja Purnawarman ini memiliki sikap yang sangat berani dan dia juga memiliki daya juang untuk tidak menyerah memberantas kejahatan supaya masyarakatnya ini dapat hidup aman dan sejahtera. Nah, itu mengenai sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Dan ini boleh kita contoh. Nah, ini ada beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Dari beberapa contoh ini, anak-anak dapat perhatikan. Yang pertama ini adalah Raja Balaputra Dewa. Nah, Raja Balaputra Dewa ini yang memimpin kerajaan Sriwijaya, yaitu di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, perjuangan apa sih yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa ini bagi kerajaan Sriwijaya? Nah, yang pertama, Raja Balaputra Dewa ini membangun armada laut yang kuat. Kemudian pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya ini mengalami masa kejayaan. Dan berikutnya Raja Balaputra Dewa ini dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali, nah mereka ini mendirikan vihara di Nalanda atau India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang berasal dari Indonesia ya, yang belajar agama Buddha di Nalanda. Jadi mereka mendirikan vihara untuk pelajar-pelajar Nusantara kita yang belajar agama Buddha. Kemudian ada Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini raja yang memimpin
Oke, Sultan Iskandar Muda ini yang memimpin kerajaan Aceh. Nah, perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda yaitu memperluas kerajaan Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda ini, kerajaan Aceh ini mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran agama Islam. Berikutnya ada Sultan Hasanuddin yang sering dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Nah, kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin ini adalah kerajaan Goa Talo di Makassar. Nah, Sultan Hasanuddin ini sangat gagah berani dalam melawan VOC pada masa kepemimpinannya. Kemudian dia berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Nah, ini pada masa zaman penjajahan ya. Kemudian ada Gajah Mada atau Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Ini memimpin kerajaan Majapahit. Nah, Gajah Mada dan Hayam Wuruk ini telah berhasil mempersatukan Nusantara saat kerajaan Majapahit diserang oleh R.A. Kuti. Gajah Mada ini menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perjuangan dari beberapa tokoh yang memimpin kerajaan di beberapa provinsi di daerah Indonesia. Ibu, boleh tanya, Bu? Oke, sebentar ya, Nak. Ibu. Sebentar. Oke, kepada yang ingin bertanya. Aku mau tanya. Yang mau bertanya sebentar ya. Oke. Ramon Keishar ya. Tanya, Bu. Giliran ya. Oke, Raymond Keisha, boleh pertanyaannya? VOC itu apa? VOC ya, Nak? VOC. Ya. VOC ini merupakan singkatan dari istilahnya seperti kelompok dari penjajah. Ini pada masa penjajahan Nah, ini merupakan VOC ini Persatuan Dagang Belanda dan ini ada ketika masa penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi nama lain dari VOC ini adalah Persatuan Dagang Belanda. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Oke, anak-anak. Tadi kita sudah menemukan bentuk-bentuk perjuangan dan nilai-nilai kepahlawanan dari beberapa tokoh yang berani berjuang untuk membela negara dan masyarakatnya. Nah, coba dari anak-anak yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini.
Oke, coba Brian Kwan bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Halo Brian, boleh Halo. di-unmute? Oke, silakan. Dari pembelajaran hari ini mengenai perlawanan, ada nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai peninggalan lainnya yang bisa disimpulkan. Boleh, Nak? Semua pemimpin itu berjuang keras demi rakyatnya untuk mencapai kemerdekaan. Oke. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih Brian. Oke, jadi kesimpulan menurut Brian, semua pemimpin, semua pahlawan itu memimpin berjuang keras untuk membela masyarakatnya. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini, kita menemukan fakta-fakta atau informasi penting dari teks non-fiksi sebentar ya, Nak. Oke, anak-anak. Nah, hari ini pembelajaran kita mengenai teks non-fiksi. Untuk menemukan informasi penting melalui teks non-fiksi, kita dapat menggunakan kata tanya, ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, kemudian bagaimana. Nah, teks non-fiksi tadi adalah teks yang memberikan informasi sesuai dengan fakta sebenarnya. Nah, seperti teks yang sudah Ibu sajikan tadi, yaitu mengenai Raja Purnawarman dalam kepemimpinannya pada Kerajaan Tarumanegara. Nilai kepahlawanan dan nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh raja-raja ini ketika memimpin masyarakatnya. Nah, jadi nilai-nilai berani, kemudian pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa, mereka lakukan untuk membuat masyarakatnya hidup damai, aman, dan sejahtera. Nah, anak-anak, nanti Ibu akan mengirimkan lembar tugas yang akan anak-anak kerjakan melalui WA group ya. Nah, Ibu ada pertanyaan untuk anak-anak. Menurut anak-anak, siapakah pahlawan itu sebenarnya? Ada yang bisa menjawab? Siapakah pahlawan itu sebenarnya? Coba Joshua. Joshua Silaban. Ya, Bu. Halo Joshua. Menurut Joshua, pahlawan itu sebenarnya siapa?
Orang-orang yang menyelamatkan rakyat-rakyatnya. Orang-orang yang berjuang menyelamatkan rakyatnya. Oke, orang-orang yang berjuang membela rakyatnya. Nah, bagi Joshua, pahlawan itu sebenarnya siapa? Joshua pernah bertemu dengan pahlawan? Pernah, Bu. Enggak pernah? Oh, pernah, Bu. Oke. Terima kasih Joshua untuk jawabannya. Oke, Ibu mau satu lagi jawaban dari teman kalian. Tolong Raymond Kesar, stop berhenti di chatnya ya. Kita sedang fokus untuk belajar. Orang tua. Iya, Joshua. Tolong teman-teman yang lain tidak perlu menanggapi chat di situ jika tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Masih dia, Pak. Oke, Ibu minta satu lagi jawaban dari Vito. Vito. Halo, Vito. Halo. Ramon yang lagi kayak gitu, Ramon. Oke, menurut Vito, Ramon, siapakah stop pahlawan cek. itu sebenarnya, Nak? Menurutku, pahlawan itu adalah orang yang rela mengorbankan semuanya demi rakyat. Ramon. Sebentar ya, Nak. Ramon, Sebentar ya. berhenti jangan. Oke, Vito. Orang Siapa pahlawan itu, Nak? pahlawan itu adalah orang yang rela mengorbankan semuanya. Nggak dengar, Vito. Vito, kurang keras. Vito. Mohon untuk kita dengarkan jawaban temannya ya. Keras ya, Vito. Oke, silakan Vito dijawab. Menurutku, pahlawan itu adalah orang yang rela mengorbankan segala sesuatu milik dia demi melindungi rakyat, bangsa, dan Oke, benar sekali ya Vito. Jadi pahlawan Vito itu orang yang berani untuk melindungi rakyat. Dan berani berkorban ya untuk bangsa dan negaranya. Oke anak-anak, sebenarnya pahlawan itu sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tanpa kita sadari sebenarnya terkadang kita pun bisa menjadi pahlawan bagi orang lain. Nah, jadi pahlawan itu merupakan orang yang rela berkorban dan berani mau berjuang, kemudian dia tidak keberatan jika harus menolong orang lain. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita pun adalah pahlawan bagi orang-orang di sekitar kita. Walaupun kita tidak diabadikan ya, seperti pahlawan-pahlawan dahulu. Oke anak-anak. Untuk itu, anak-anak semuanya, kita dapat menanamkan sikap berani, pantang menyerah, dan selalu memiliki daya juang untuk
menghadapi apapun, situasi apapun, dan selalu memiliki semangat, apalagi dalam belajar. Oke, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti tugas akan dikirimkan melalui LKS, melalui grup WA kelas masing-masing. Oke, semuanya terima kasih ya untuk partisipasinya. Boleh di-unmute-nya. Selamat pulang. Semoga kita banyak ya semuanya. Halo, Kor.